Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Dita. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai hubungan perilaku organisasi. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahfudia. Ini CV saya. Dan untuk teman saya, nama saya Prastika Wardani dari Prodi S1 Manajemen Malam akan mempresentasikan hasil tema berikut ini yang berjudul Perilaku Organisasi dengan Perencanaan Kegiatan dan Niat, dan juga perilaku terpuji pemimpin dalam organisasi menurut Islam. Langsung saja kita ke materinya. Check it out. Mempresentasikan hasil tema berikut ini berjudul Perilaku Organisasi dengan Perencanaan Kegiatan dan Niat. Perencanaan kegiatan dan niat merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Karena dalam perencanaan tersebut ditentukan sasaran yang ingin dicapai dan memikirkan cara serta sarana-sarana pencapaiannya. Tujuan perencanaan kegiatan ini adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meminimalisasikan risiko ketidakpastian yang akan terjadi pada organisasi yang bersangkutan. Sedangkan manfaat dari perencanaan kegiatan dalam suatu organisasi adalah untuk memberikan pedoman yang sistematik dan membantu para manajer untuk berorientasi ke depan serta penekanan pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dan sistematis akan menaikkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan kegiatan dan niat memuat tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang akan melakukan dari semua kegiatan tersebut. Batasan perencanaan dalam sebuah perencanaan terdapat pula batasan-batasan perencanaan yang dapat dimengerti sebagai batasan dalam membentuk suatu rencana. Sehingga dalam menetapkan rencana, seseorang dapat mengetahui apa yang harus direncanakan dan dilaksanakan agar tidak menjauh dari tujuan sebuah organisasi. Perencanaan kegiatan dan niat adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Sebab perencanaan kegiatan dan niat merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan dalam berorganisasi. Perencanaan kegiatan dan niat merupakan aspek penting daripada perilaku organisasi untuk keperluan merencanakan. Ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu, tetapi menciptakan masa depan itu. Tujuan perencanaan kegiatan ini adalah untuk membantu organisasi yang akan terjadi pada organisasi yang bersangkutan. Sedangkan manfaatnya dari perencanaan kegiatan dalam suatu organisasi adalah untuk memberikan pedoman yang sistematik dan membantu para manajer untuk berorientasi ke depan serta penekanan pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Perencanaan kegiatan dan niat dalam berorganisasi memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Standar pelaksanaan dan pengawasan. 2. Pemilihan berbagai alternatif terbaik. 3. Penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. 4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. 5. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 6. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, pemimpin disebut juga dengan kata khalifah, amir, atau imamah. Khalifah adalah pengganti, yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dan yang kedua adalah khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dan diaplikasikan pada masa Islam klasik. Para ulama masa lalu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khilafah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran tentang kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berbangsa. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kewajiban pemimpin menurut Islam yang pertama adalah menjalankan syariat, hudud, dan hukum-hukum. Di antara keniscayaan dalam melaksanakan din adalah memastikan terlaksananya seluruh hukum-hukum agama yang berupa menarik zakat, mendistribusikan harta, rampasan perang, mengatur pasukan, amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan hudud yang telah Allah syariatkan. Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan menegakkan hudud hukum wajib bagi ulil amri, yaitu dengan menghukum orang-orang yang meninggal kewajiban dan mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Al-Hizbah halaman 55. Untuk yang kedua, membawa rakyat menuju kebaikan dan kebenaran dengan memberikan nasihat, dakwah, memerintahkan perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar. Untuk selanjutnya kita akan membahas 4 sifat wajib pemimpin dalam Islam. Untuk yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Bukan hanya perkataan yang benar, tapi juga perbuatan juga benar, sejalan dengan ucapannya. Beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Untuk yang kedua adalah amanah, yang artinya bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun dalam firman Allah yang artinya, aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surat Al-A'raf ayat 68. Yang ketiga adalah tablik, yang artinya menyampaikan. Untuk kali ini, saya ambil contoh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan firman-firman Allah untuk ditunjukkan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Tidak ada yang disembunyikan, meski itu menyinggung Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Allah pun berfirman, yang artinya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Quran Surat Al-Jin ayat 28. Dan untuk yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas. Kita juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad SAW. Mustahil bagi Nabi itu bodoh atau jahlun dalam menyampaikan 6.236 ayat Al-Quran, kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis, membutuhkan kecerdasan yang luar biasa.
Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Apalagi Nabi mampu mengatur umatnya sehingga dari bangsa Arab yang bodoh dan terpecah belah serta saling perang antar suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan dalam satu negara yang besar yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa. Dan kesimpulan materi yang sudah saya jelaskan adalah kita harus memilih pemimpin yang mempunyai 4 sifat tersebut, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh, agar rakyat-rakyatnya senantiasa makmur sentosa. Dan sekian dari video kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.